Mangrove, mitra kampus pasti tidak asing dengan tanaman yang satu ini, bukan? Tanaman yang hidup di pesisir pantai ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah sebagai pencegahan abrasi. Tapi tahukah mitra kampus bagaimana cara menanam mangrove? Tim Liputan Berita Kampus, Ica dan Sadam akan berbagi keseruan menanam mangrove bersama tim WPALA Undip. Berikut liputan selengkapnya. Mitra kampus, sekarang nih saya berada di Pantai Mangunharjo. Nah, teman-teman kita dari WPALA sudah mengadakan kegiatan menanam mangrove. Nah, penasaran kan gimana serunya menanam mangrove? Saya juga nih mitra kampus, dan sekarang saya sudah siap nih buat menanam mangrove. Ayo ikut saya yuk menanam mangrove. Dalam rangka mensosialisasikan manfaat mangrove dan mencegah abrasi pesisir pantai, teman-teman kita dari WPALA Universitas Diponegoro mengadakan sosialisasi dan penanaman mangrove yang diadakan di Pantai Mangunharjo, Desa Mangunharjo, Semarang. Kegiatan yang diikuti lebih dari 100 peserta dari pelajar sampai mahasiswa sekota Semarang ini menyediakan 3.500 bibit mangrove untuk ditanam. Tiap peserta diberikan 30 sampai 35 bibit mangrove untuk ditanam di pesisir pantai. Tadi saya sudah mendengarkan sosialisasi cara menanam mangrove, dan sekarang saya akan mengambil bibit mangrove. Ini yang dinamakan bibit mangrove. Selanjutnya, ayo kita tanam yuk. Sudah siap untuk menanam mangrove? Tunggu dulu. Kita dengarkan dulu sosialisasi cara menanam mangrove dulu yuk. Satu wajir, 2 bibit, kita tancapkan 10 cm. Kita ngikatnya pas persis di bawah tunas, jangan kebalik ya. Ini jangan diginikan, ini tetap ada di atas tunasnya, ini nanti calon daun yang mau hidup. Paham? Dan akhirnya waktunya menanam mangrove dimulai. Semangat menanam mangrove. Wah, mitra kampus, menanam mangrove ternyata cukup mudah loh. Pertama, gali lumpur sedalam 20 cm di dekat lajur atau batang bambu yang sudah disediakan, lalu tanam bibit mangrove. Ingat, 1 lajur 2 bibit mangrove ya mitra kampus. Lalu, ikat bibit mangrove dan lajur menggunakan tali. Mengikatnya tepat di bawah daun bibit mangrove ya. Nah, gimana mitra kampus? Cukup mudah bukan? Tapi tak segampang yang mitra kampus lihat loh. Banyak teman-teman kita yang kakinya terjebak lumpur saat menanam bibit mangrove, termasuk saya juga nih mitra kampus. Namun, walau terjebak lumpur, berkotor-kotoran, dan cuaca sangat panas, semua tetap semangat, antusias, dan lanjut terus. Nah, mitra kampus, bisa kita lihat di sekitar saya ini banyak sekali peserta dari pelajar sampai mahasiswa sampai teman kita dari mancanegara ikut menanam bibit mangrove seperti ini. I like it. It's fun to be in the mud and it's fun to be dirty. Yeah, and afterwards we can go and clean in the beach. It's a good project. Yeah, I like it. Sudah selesai? Ternyata belum mitra kampus. Malah tantangan yang sebenarnya setelah penanaman ini nih. Karena dari sekian banyak mangrove yang kita tanam hari ini, rata-rata hanya 30% yang diduga akan berhasil tumbuh besar. Maka dari itu perlu pengawasan rutin pasca penanaman. Hal yang penting yang perlu diperhatikan sebelumnya nanam itu bisa. Tapi yang perlu diperhatikan untuk perawatannya. Ya, kita yang masih sulit, kesulitan mencari dana untuk perawatan. Perawatan berapa ya Pak Dani? Kalau perawatan itu biasanya harus ada biaya 2 kali lipat waktu kita menanam. Dari mana? Itu perawatannya berapa kali? Perawatannya biasanya kita selingi dengan waktu ada penanaman, kita selingi lagi untuk acara kita selesai juga saya menanam bibit mangrove-nya. Semoga bisa tumbuh besar dan bermanfaat ya. Dan mitra kampus bagaimana? Dan mitra kampus
kontribusi terhadap lingkungan apa yang telah Berita Kampus berikan untuk lingkungan kita. Hai Syaukiuma, Adam Arahman, tim liputan Berita Kampus. Mangrove yang biasa digunakan sebagai penahan abrasi ternyata bisa diolah menjadi makanan loh. Bahkan makanan yang berbahan mangrove ini memiliki kandungan gizi yang bisa mengurangi kolesterol. Berikut liputan selengkapnya. Avicennia, itulah nama latin tanaman mangrove. Mangrove atau nama lainnya api-api merupakan kesatuan tanaman mangrove bakau, nyirih, dan nipah. Selain memiliki fungsi penahan abrasi, tanaman ini juga bisa diolah menjadi makanan dengan nilai gizi tinggi. Khasiat dari makanan berbahan dasar mangrove dapat mengurangi kadar kolesterol maupun sembelit. Makanya dari situ kita ngadain sosialisasi ini supaya dari warga sekitar, khususnya warga pesisir, mengerti pemanfaatan dari mangrove itu sendiri. Di Semarang, pencetus ide makanan ringan berbahan api-api pertama kali dilakukan oleh seorang perempuan warga Mangunharjo, Semarang. Ia menciptakan resep puding, roti, dan klepon berbahan api-api. Hampir sama seperti pembuatan makanan ringan pada umumnya, hanya ditambah api-api dan rasanya menjadi gurih serta tidak terlalu manis. Mariana Nasution, Kai Syaukiuma, tim liputan Berita Kampus. Jangan pindah dari channel kesayangan kita ya Mitra Kampus. Setelah jeda komersial break berikut ini, masih ada liputan yang sayang untuk dilewatkan.